Selamat datang di podcast Sahabat Tama. Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIM, teknologi terbaru, dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Hutama Karya. Selamat menyaksikan. Sahabat Tama, kembali lagi di Sahabat Tama Podcast. Dan sekarang kita sudah ditemenin nih ya barengan sama Mbak Sari Gita Wardani selaku BIM Engineer. Sekarang kita sapa dulu ya Mbak Gitanya. Halo, selamat malam Mbak Gita. Selamat malam Mbak Rara. Halo, wow, apa kabarnya nih Mbak Gita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sekarang kesehatan adalah poin yang penting ya Mbak ya di saat pandemi seperti saat ini ya. Betul. Oke, nah Mbak Gita sekarang duduk nih ya di kursi panasnya Sahabat Tama Podcast. Kita bakalan ngomongin tentang project yang namanya adalah pilot project BIM untuk proyek di STAN ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin lebih lanjut gitu ya tentang pilot project itu sendiri, mungkin Sahabat Tama juga pada kepo nih, pada bingung sebenarnya apa yang dimaksud dengan pilot project. Apakah memang project itu menjadi satu project yang dikerjakan oleh mesin kah, tidak menggunakan banyak orang kah? Jadi boleh diceritain dulu Mbak Gita secara singkat ya tentang pilot project itu sendiri dan kenapa namanya ini adalah BIM membutuhkan pilot project gitu. Oke, kenapa Hutama Karya butuh STAN sebagai pilot project? Sebenarnya karena mungkin proyek-proyek lain butuh semacam pandangan ya atau contoh. Nah, dengan adanya pilot project ini diharapkan bisa menginspirasi dan juga mengajak proyek-proyek lain supaya bisa ikutan maju nih. Jadi implementasinya bisa sama-sama full sama kayak yang ada di project STAN. Cuman kalau dari segi implementasinya sendiri mungkin dari pilot project ini lebih lengkap daripada proyek lain. Nah, tujuannya sendiri supaya proyek lain bisa terinspirasi nih. Kalau misalnya STAN project bisa selengkap ini, diharapkan proyek lain bisa ikutan selengkap STAN project. Jadi semacam project percontohan seperti itu. Oke. Kemudian ada alasan lainnya nggak nih selain alasan percontohan itu tadi? Ada sih tentunya karena Hutama Karya sendiri kan kemarin habis dapat ISO 19650 yang label Kite Mark dan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang dapat sertifikasi tersebut. Nah, STAN Project sendiri sebagai pilot project juga ikut serta nih dalam audit ISO. Nah, hasil dari audit ISO sendiri itu kita sebagai pilot project mencoba untuk mengimplementasikan sesuai dengan standar-standar ISO. Jadi ketika audit nih kita belajar nih, oh kekurangan kita masih di sini. Nah, dengan adanya pilot project ini kita berusaha nih buat nge-fulfill standar-standar ISO supaya proyek-proyek lain bisa ada pandangan dan contoh. Oh, ternyata penerapannya sampai sedalam itu, sedetail itu. Jadi itulah kenapa Hutama Karya butuh STAN untuk menjadi pilot project supaya bisa mengajak proyek lain untuk menerapkan standar-standar yang sama seperti di ISO 19650. Oke. Kemudian kenapa akhirnya Hutama Karya ini sangat concern dengan BIM gitu? Apakah karena memang ada alasan-alasan yang membuat BIM ini sudah menjadi salah satu teknologi yang memang harus dikembangkan terus gitu? Kenapa sangat concern nih Mbak Gita? Oke, kalau kenapa sangat concern, pastinya karena Hutama Karya berusaha mematuhi peraturan yang dikeluarkan PUPR ya, karena PUPR sendiri mewajibkan untuk setiap proyek menerapkan BIM. Kemudian selain itu meningkatkan daya saing sih, jadi semakin maju implementasi BIM dari sebuah perusahaan itu akan semakin meningkatkan citranya. Kemudian dengan penerapan BIM sendiri pun juga memiliki beberapa keuntungan dalam proyek seperti lebih cepat, kemudian bisa ada pengiritan dalam proyek tersebut seperti itu. Nah, terus kalau Hutama Karya ini kan punya slogan ya, inovasi untuk solusi. Nah, jadi saya pernah dengar nih kenapa Hutama Karya sangat concern buat sampai dapetin ISO yang Kite Mark. Itu kita berusaha berinovasi buat jadi lead nih, buat jadi pemimpin untuk perusahaan-perusahaan lain kalau BIM kita ini sudah sesuai loh dengan standar ISO yang berlaku seperti itu. Oke, daripada Sahabat Tama ngawang nih atau bingung gitu, ini seperti apa sih project STAN gitu kan? Karena mungkin project STAN ini kan baru ya, dan sementara masyarakat bisa jadi melihatnya STAN masih yang seperti dulu gitu ya, belum ada project terbaru nih. Jadi boleh sama-sama kita saksikan, ini adalah satu project STAN yang menggunakan BIM pilot project. Oke.
ini berarti tampak depannya ya Mbak Betul, kita ya? betul. Oke, boleh dijelasin sedikit ini ada bagian apakah namanya, gedung apakah? Oke, kalau ini nama proyeknya sendiri itu proyek pembangunan gedung pendidikan PKN STAN. Oke. Nah, itu terdiri dari 8 lantai dan juga 1 mezanin atau rooftop. Kemudian ini yang dinamakan 3D modeling. Jadi awalnya penerapan BIM itu kita bikin 3D modelingnya dulu nih. Terus nanti dengan 3D modeling ini sebetulnya banyak sekali yang didapatkan seperti keuntungannya. Biasanya sih kita kalau misalnya nih mau memilih material gitu ya, kita bikin rendering dulu nih interiornya, terus kemudian kita serahkan ke MK atau owner untuk kemudian dipilih. Oke. Nah, dengan adanya BIM ini sangat memudahkan sih untuk mereka, karena kan biasanya mereka kalau mau memilih material cukup bingung ya karena belum terbayang gitu. Betul, Nah, betul. dengan adanya BIM ini kan istilahnya udah ada virtual mock-up-nya nih. Oke, Nah, jadi ada bayangan lah ya. iya betul. Nah, jadi kita tinggal masukin nih material yang kita dapat dari subkon yang akan kita ajukan, kemudian mereka bisa dengan mudah memilih seperti itu. Oke, ini dari tampak depannya untuk gedung PKN STAN Iya, gitu ya. betul. Oke. Boleh di next? Wow, ini apanya nih? Nah, kalau ini Perencanaannya berarti. ini lebih ke schedule-nya sih. Oh, lebih Ini ke namanya schedule. ya tahap 4D. Jadi kita masukkan schedule dari MS Project yang kita dapat dari engineer. Kemudian kita sesuaikan tahapan pembangunannya. Kemudian biasanya saya ke engineer yang lain meminta semacam tanggal instalasi Oke. untuk controlling. Nah, mungkin bisa di next. Jadi nanti bisa terlihat nih. Nah, ini merupakan simulasi progres. Oke, lebih kompleks ya Mbak ya? Iya betul. Nah, jadi di sebelah kiri sendiri ini sudah terlihat proses pekerjaannya. Kemudian bisa kita lihat ada warna merah, ada warna hijau. Nah, kalau betul, yang betul. merah sendiri ini itu menunjukkan keterlambatan pekerjaan. Oh, nah, oke. kalau yang hijau berarti sudah sesuai dengan jadwal. Oke, delay-nya, Iya, kemudian betul. itu yang atas adalah yang memang sudah sesuai dengan schedule-nya ya? Iya betul sekali. Nah, jadi dengan adanya BIM 4D ini kita bisa lebih controlling nih progresnya betul, nih. Jadi saya bisa mengingatkan kepada engineer terkait, oh akan ada keterlambatan nih kalau misalnya baru mulai tanggal segini gitu. Jadi kita bisa lebih push pekerjaan lagi supaya lebih cepat seperti itu. Oke, berarti modeling 4D tadi ya, 4D Iya. ini diupdate secara apa nih? Secara berkala? Secara berkala setiap karena harinya kah atau gimana nih begitu? kalau saya sih biasanya minta datanya setiap minggu ya. Oh, setiap minggu, Iya. oke. Berarti setiap minggu adalah yang keluar seperti ini datanya ya? Iya betul. Oke, boleh di next? Oke, ini bagian apa nih? Oke, kalau ini bagian 5D atau material take off. Jadi kita biasanya langsung mengeluarkan hitungan semacam hitungan kolom, balok dan lain-lain langsung dari 3D modeling yang udah Oke. kita buat tadi. Oke. Jadi ini bisa lebih akurat. Kemudian biasanya kita jadikan data pembanding dengan QS. Jadi kita bisa bandingin nih volumenya. Kira-kira mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, kita dapat nih material waste kalau misalnya kita ngitung secara manual. Jadi bisa istilahnya lebih irit lah kalau untuk pembelian material seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi lah material waste. Oke, boleh di next? Nah, ini bagian apa nih Mbak Gita? Nah, kalau ini kita biasa bilangnya 7D ya. 7D. Iya betul. Jadi ini semacam approval tapi dilakukan secara online. Jadi setelah kita kirim approval ke pihak eksternal, kemudian setelah disetujui, biasanya kita akan dapat datanya kembali ke CDE. Nah, biasanya kita kemudian langsung share ke engineer terkait untuk bisa langsung Eksekusi diadakan gitu. ya di lapangan. Oke, boleh next? Oke, ini dalamnya ya Mbak ya? Sebenarnya ini salah satu platform yang dipakai di STAN. Kenapa STAN mungkin bisa dibilang pilot project ya, karena STAN menerapkannya udah dari 3D, 4D, 5D, 6D sampai 7D, dan STAN juga menjadi salah satu masih satu-satunya proyek di divisi gedung yang menerapkan sampai ke ARGIS atau GIS. ARGIS ini apa nih? Nah, ini jadi semacam platform yang dia itu bisa seperti namanya BIM Project Control System. Jadi di platform ini kita bisa nih melihat seperti deviasi, kemudian ada grafik-grafiknya dan juga ada sisa masa penyelesaian seperti itu. Sampai ada cuaca ya, jadi Iya, bisa betul. dikontrol ya di cuaca Iya. di sana nanti seperti apa gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, wow. Gitu. Oke, boleh di next?
Nah, ini apa nih Mbak? Ini ada satu acara ya berarti? Iya betul. Ini jadi kebetulan kemarin Stan Project ikut serta dalam lomba ASEAN Innovation Awards Autodesk 2021 dan alhamdulillah menjadi top entry in country di kategori Alliance Award. Kalau mungkin Mbak Rara tahu kemarin kan sudah ada podcast dengan pemenang ya. Betul. Nah kalau ini saya dari Stan Project sendiri kami berhasil menjadi finalis, jadi 4 besar. Jadi setiap negara itu dipilih satu dalam kategori ini dan dari Indonesia sendiri yang mewakili ada dari Stan Project. Cuman belum berhasil juara 1 nih. Gitu. Jadi masih finalis ya? Iya, masih 4 besar. Oke, nggak apa-apa Sun, kita jadikan pemenang ya. Boleh. Oke, boleh di next. Ini ketika memberikan, ini ISO ya, berarti ketika sertifikasi sekali. Sertifikasi BIM yang kite mark itu tadi. Iya. Jadi ini kita sertifikasi bersama divisi SIT. Kalau dari project, Stan Project mewakili dari bidang proyek dalam audit tersebut, dan auditnya sendiri cukup menantang ya karena kita dapat auditor dari Taiwan dan beliau sangat-sangat expert mengenai BIM gitu. Nah, tapi dengan adanya pengalaman ini kita jadi belajar nih, ternyata memang kita masih harus melengkapi ya BIM. Ternyata standar BIM yang baik seperti ini ya. Ternyata dokumen-dokumennya harus selengkap ini. Jadi berangkat dari situ karena Stan kebetulan proyek yang diaudit terus nih selama berbulan-bulan, jadi belajar kita, banyak belajar banyak dan lama-kelamaan sudah menerapkan dan sudah full penerapannya sesuai standar ISO. Jadi itu kenapa Stan bisa menjadi proyek yang bisa disebut pilot project karena sudah sesuai dengan sertifikasi ISO 19650. Betul. Oke, boleh di next. Nah, itu adalah beberapa deskripsi ya dari pilot project yang sekarang ini lagi melakukan penerapan di Stan gitu. Sekarang kalau misalnya kita tanya tentang keunikan nih, karena kan katanya setiap proyek itu punya keunikannya masing-masing ya Mbak Gita ya. Jadi boleh diceritain sedikit? Kalau dari keunikan, mungkin karena tadi Stan proyek pertama yang menerapkan ARGIS di divisi gedung ya. Nah, dari penerapan ARGIS sendiri ini Stan juga menerapkan kamera 360. Nah, seperti apa sih kamera 360? Jadi ini kita melakukan semacam 3D scanning. Nah, jadi dari 3D scanning ini kita bisa nih ngelihat progres project Stan secara berkala setiap minggu. Nah, jadi biasanya ini dikirimkan ke direksi ya ketika biasanya kan para direksi pingin nih kunjungan untuk melihat progres, cuman sekarang sering terbatas gitu ya. Terkendala COVID. Nah, dengan adanya inovasi ini kita bisa nih melakukan site visit secara online. Jadi progres pembangunan juga tetap terkontrol dan para direksi juga bisa tetap tahu nih Stan Project sampai mana sih kira-kira pembangunannya, interiornya seperti itu. Jadi ini semacam seperti jalan-jalan virtual tapi untuk proyek gitu ya Mbak Gita ya? Iya, betul sekali. Ini kalau kita masuk langsung nih ke aplikasinya, ini kita bisa jalan-jalan. Ada aplikasi? Ada. Apa tuh namanya? Namanya Matterport. Iya, jadi itu untuk mengunggah hasil 3D scanningnya dari kamera 360 kita upload ke Matterport. Terus nanti kita bisa jalan-jalan nih kayak gini nih. Jadi semacam jalan-jalan di Google Maps ya, cuman ini jalan-jalan di proyek. Tapi aku ada satu kepo nih ya. Ini gimana cara pengambilan gambarnya? Apakah memang ada satu orang yang khusus gitu ya untuk ngerekam ke setiap lantai kah gitu sampai keluar-keluar, atau memang pakai mesin justru? Orangnya adalah saya. Orangnya adalah Mbak Gita. Iya, betul. Ternyata yang merekam itu direkam pakai apa nih Mbak berarti? Jadi medianya sendiri itu pakai kamera kecil ya, itu namanya kamera 360, tapi dia lensanya bisa berputar. Lensanya semacam bisa capture keadaan sekeliling seperti itu. Nah, jadi untuk cara pengambilannya sendiri biasanya kita pakai tripod, kemudian di tiap titiknya sekitar tiap 2 meter ya di project kita berhenti, terus kita ngumpet dulu nih biar nggak ikut ke foto gitu. Terus kita scanning pakai aplikasi yang ada di HP seperti itu. Jadi tripodnya ini akan ditaruh gitu ya, kemudian nanti dia akan bekerja dengan sendirinya muter gitu untuk merekam satu ruangan. Iya betul, dia sekali take, sekali scanning dia udah bisa langsung ngefoto semua yang di ruangan nih seperti itu. Tapi kalau untuk mau titik-titiknya yang jalan-jalan itu kita harus capture tiap 2 meter gitu. Tiap 2 meter. Iya, tiap 2 meter berarti berhenti gitu ya. Iya betul. Jadi ya
terbayang lah ya seberapa betul, lamanya betul, nih. betul. Tapi sebenarnya jadi lebih ringkas ya, karena Iya, kan betul. maksudnya kita hanya tinggal bawa tripod dengan kameranya, kemudian dia akan bekerja sendiri. Kecuali yang memang agak PR adalah untuk titik-titik tadi gitu ya, Iya, karena betul. memang setiap 2 meter gitu. Oke, kalau misalnya pilot project ini sendiri bisa dibilang project yang memang sudah mengandalkan digital ya. Kemudian kalau dari segi karyawan nih Mbak, apakah ada semacam perlakuan khusus gitu ya? Jadi misalnya karyawannya ditambah dengan keahlian-keahlian tertentu kah, atau justru ada pengurangan karyawan? Kalau karyawannya sendiri sama sih seperti proyek lain, kita tetap ada 2 engineer di project dan nggak ada keistimewaan khusus sih. Oke. Cuman paling kita memang dapat full support dari project manager kita. Jadi ketika memang ada perkembangan BIM yang terbaru seperti penerapan kamera 360 dari divisi, kemudian saya infokan ke project manager saya dan project manager saya support. Jadi kita bisa nih langsung Disuplai ya kameranya, berarti eksekusi nih di stand gitu. Oke. Jadi kenapa stand bisa maju juga karena dukungan dari berbagai pihak, dari PM-nya sendiri, dari divisi SIT. Jadi kita bisa maju paling pertama nih karena Oke. dukungannya memang sangat full ya, dukungan betul. ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu tadi dari segi karyawan ya, dari segi biaya nih Mbak, ini kan digital gitu kan, pasti kita membutuhkan bisa jadi biaya yang nggak sedikit gitu. Ada nggak biaya-biaya tambahan yang memang dialokasikan khusus untuk pilot project BIM ini? Kalau dari pilot project sendiri, kalau dari segi biaya, biasanya dari hardware ya, karena kalau kita sih di stand project ada pengadaan kamera 360, itu harganya sekitar 7,5 atau 8,5 juta yang standarnya. Tapi memang sudah adakah atau baru ada ketika dari pihak BIM meminta gitu untuk Betul, adanya virtual? baru ada sih. Baru ada ya Iya, berarti. Oke. baru ada. Kemudian ada subscription-nya juga sebesar 10 USD per bulan. Jadi kira-kira itu sih, dan sebenarnya bisa juga dengan adanya pengadaan VR, cuman dari stand project sendiri belum. Jadi biasanya kita kalau VR masih pinjem nih ke divisi SIT. Oke. Nah, dengan adanya stand project gitu ya yang menggunakan BIM secara menyeluruh, apakah ini memberikan satu dampak positif yang signifikan untuk Hutama Karya, atau memang ini menjadi satu percontohan tapi that's it gitu, selesai gitu, atau memang ini menjadi dampak positif banget nih untuk Hutama Karya? Gimana nih Mbak Gita? Nah, kalau untuk dampak positif sendiri bagi Hutama Karya, dengan adanya pilot project ini kita bisa lebih sesuai nih standarnya sama ISO. Jadi standar ISO ini kan akan di-re-audit ya tiap tahun. Nah, dengan adanya pilot project, proyek-proyek lain bisa nih mencontoh level detailnya dari proyek stand. Jadi ketika kita nanti di-re-audit, kita udah nggak khawatir nih. Terus selain itu banyak juga sih keuntungan untuk implementasi BIM yang bisa dilihat dari misalnya proyek lain implementasinya belum full nih. Nah, di proyek stand sendiri kita lebih efisiensi secara waktu, seperti misalnya pemilihan material biasanya lama kan. Ini karena udah ada virtual mockup nih, kita jadi bisa lebih cepat. Kemudian untuk mengeluarkan hitungan sendiri karena di BIM itu udah otomatis ya, jadi efisien waktu, efisien biaya juga seperti itu. Dan lebih real ya datanya berarti. Betul, lebih mudah betul. untuk dicerna dan dikirim juga gitu ya. Iya, dan mungkin kalau untuk dampak positif lainnya, karena kita sebagai percontohan ya, jadi dengan adanya pilot project nih bukan berarti yang non pilot project menerapkan BIM-nya biasa aja nih, bukan. Tapi dengan adanya pilot project, ketika stand project bisa full implementasi, proyek lain juga harus bisa mengikuti full nih implementasinya. Jadi ketika stand project maju, proyek lain juga ikut maju, seperti itu. Jadi memang diharapkan dengan adanya pilot project di proyek stand ini bisa menjadi percontohan untuk proyek-proyek lainnya ya. Betul. Kalau misalnya itu tadi tentang dampak positif, sekarang aku mau nanya soal kesulitan gitu ya, atau hal-hal challenging yang terjadi ketika melakukan penerapan BIM secara menyeluruh untuk proyek stand. Tantangannya semakin besar sih. Semakin besar. Betul, ya. karena pastinya selalu ada kendala dalam penerapan BIM sendiri. Nah, kalau di stand proyek sendiri kendalanya mungkin dari pihak eksternal ya. Jadi justru dari pihak eksternal. Betul. Jadi pada awalnya dari pihak eksternal sendiri seperti kurang aware. Jadi memang masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum begitu aware dengan implementasi BIM. Nah, dengan kita baru nih implementasi BIM, kita bisa transfer knowledge ya sama mereka. Jadi
ya lama-kelamaan dengan komunikasi yang baik, saya menjalin komunikasi juga dengan divisi SIT. Saya konsultasi juga nih, kendalanya gini di stan, gimana ya solusinya gitu. Kemudian kita nemu nih solusi yang baik dan alhamdulillah sih sekarang sudah terkendali seperti itu. Oke. Jadi memang tantangannya adalah justru dari pihak eksternal sendiri. Karena kan memang BIM ini merupakan teknologi yang saat ini sedang booming banget ya Mbak Gita ya, bisa dibilang gitu. Jadi mungkin dari pihak eksternal ada yang merasa kaget kah? Betul, ya? Karena makanya jadi akhirnya kurang aware itu tadi gitu. Iya betul, karena mungkin butuh waktu untuk transisi dari manual ke digital ya. Oke, betul. Jadi memang butuh waktu dan butuh proses. Jadi kita ya pelan-pelan aja untuk pendekatannya dengan eksternal, dan alhamdulillah sih sampai sekarang sudah support seperti itu. Oke. Wow, dan sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir Mbak Gita. Nggak kerasa ya? Iya, betul. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mungkin bisa memotivasi para engineer muda di luar sana ya. Dari Mbak Gita sendiri nih, sebagai seorang engineer BIM ya, engineer muda BIM, ada nggak pesan khusus yang mau Mbak Gita sampaikan untuk para engineer muda di luar sana yang memang sekarang ini tertarik dengan dunia BIM gitu? Oke, kalau pesan untuk para engineer muda, khususnya di Hutama Karya ya, kalau untuk sesama BIM engineer sih lebih ke tetap keep up to date dengan perkembangan BIM di luar sana ya. Jadi kita jangan cuman terkungkung aja nih dalam stagnan ya. Iya betul, stagnan, tapi kita harus tetap up to date nih. Kalau saya sendiri sih biasanya saya melihat perkembangan di Indonesia, kemudian di perusahaan lain ataupun di luar negeri. Kira-kira mereka nih aplikasi dan teknologi apa ya yang digunakan, kemudian saya bandingkan dengan di Hutama Karya sendiri, mungkin ada plus minusnya, atau kita bisa nih mulai belajar aplikasi tersebut seperti itu. Nah, kalau dari engineer yang mungkin non BIM ya, kalau setahu saya kemarin saya dapat kabar juga dari divisi SIT. Dari divisi SIT sendiri menerima nih untuk teman-teman engineer yang memang memiliki ketertarikan di bidang BIM. Jadi dari divisi SIT sendiri menerima pelatihan untuk para teman-teman yang memang mau belajar dengan aplikasi-aplikasi BIM seperti itu. Dan pastinya keberjalanan BIM untuk setiap proyek itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak sih. Jadi kita tetap komunikasi yang baik dengan pihak eksternal, kemudian dukungan-dukungan penting juga dari para stakeholder seperti project manager yang sangat suportif untuk implementasi BIM, kemudian divisi SIT yang juga sangat suportif, sehingga ketika ada kendala kita bisa langsung terselesaikan, dan juga engineer-engineer terkait dalam proyek tersebut. Jadi kesannya kita harus perkuat teamwork lah ya. Seperti itu. Jadi yang bisa saya garis bawahi juga ya adalah keep up to date gitu ya, terus melakukan inovasi gitu ya Mbak Gita ya. Terima kasih Mbak Gita sudah datang di podcast Sahabat Tama. Sahabat Tama, terima kasih juga sudah menyaksikan Sahabat Tama Podcast barengan sama Mbak Gita, dan pastiin untuk terus ngikutin Sahabat Tama Podcast di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa lagi.